kerja kan dia pernah kan dia tuh minggu Enak pisan cigara ya. Mantap. Iya kopi. Kopi naon itu Pak Ustaz? Itu kopi naon ya, Samsi? Kopi naon ya teh? Iya, tadi kopi naon? Kopi dari Kopi Idari. Oh, Kopi iya. dari mantap. Khasna di dieu nya. Pokoknya mah tong percaya kopi dari mantap puncan ngobaan. Harus datang langsung. Datanglah ka dieu, buktikeun lah. Bukti. Pokoknya mah sekieu lah. Ketemu lagi sahabat si Kopi Idari. Masih di acara cerita inspiratif, kajian dan obrolan perihal Islam. Kita lanjutin lagi Kang Ustaz. Siap, Bahasan ayo. yang video sebelumnya kan kita ngebahas tentang kode hajat. Tempat-tempat untuk hajat seperti apa aja untuk buang air besar, air kecil. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas kayaknya lebih lanjut ke caranya ya Kang Ustaz ya. Setuju nggak, sahabat? Kita Sarana kumaha yeuh? Kenapa kumaha caranya buang air ke tempat menurut panduan Islam? Di etika kodo hajat menyoroti cara apakah BAB atau kencing. Yang dimaksud cara itu nanti bagaimana cara BAB, cara kencing itu cukup kita mengetahui larangan-larangan, Mas Adi. Jadi larangan-larangan di kodo hajat. Dalam arti selain yang dilarang PKI boleh. Jadi samalah ketika kita membincangkan tentang etika Halal makan. haram. Etika makan halal haram. Jadi nanti pembahasannya makanan yang haram apa yang halal itu apa? Yang tidak diharapkan. Yang tidak diharamkan. Jadi bahasa yang haram. Jadi ketika tidak dilarang, tidak diharamkan, maka itu tidak haram hukumnya lah gitu. Kalau tidak disebut halal. Buang air teh harus Begitupun dimana yang tidak dilarang. Iya. Jadi cara kodo hajat itu adalah kita menyoroti atau membahas apa saja sih hal-hal yang dilarang ketika kodo hajat. Kalau tidak dilarang boleh. Gitu Mas Adi. Da yang dilarang naon wae Kang Ustaz? Tak eta masalahna teh mau ditanya karek jadi masalah. Ditanya mau jadi masalah. Oh, jadi masalah. Jadi masalah ini. Jadi masalah perlu dijawab. Jadi ada beberapa larangan dalam etika kodo hajat di Islam. Yang pertama itu ada hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang apabila kita kodo hajat itu tidak boleh untuk antas takbilul kiblata walatas tadbiruha. Iya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bibaulin wala goitin, apakah kencing atau BAB itu nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah ini berlaku bagi tempat kodo hajat yang tertutup atau terbuka. Nah, itu kan yang terbuka atau ada bangunan khusus. Pada intinya dua-duanya dilarang. Baik kalau tempat terbuka ulama sepakat itu nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau tempatnya tertutup ulama ada beda pendapat. Kalau tempat tertutup ya boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi intinya jangan lah. Lebih baik jangan. Iya jangan. Masalahnya kemana arah kiblat ketika kita di jamban kita nggak tahu. Maka uniknya gini, kalau kita misalnya ke satu tempat di musola, sedang di mall atau di toko itu kan kalau mau sholat suka ada di atas arah kiblat gitu. Kiblat kan itu maksudnya kalau mau sholat arahnya ke sana. Oh salahna nu kitu ge disimpen di jamban di WC. Kiblat tunjukkeun ka ditu. Pakai itu tuh apa tuh? Lambang panah. Stiker. Nanti orang yang tidak ngerti akan aneh. Nah, cenah dicai teh lambang kiblat ka ditu. Rek salat kumaha? Bukan. Untuk menginformasikan ke sana itu arah kiblat sehingga jangan kodo hajat ke arah sana atau membelakanginya. Jadi harus bagaimana walakin syariku au gharibu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Jadi ke sini atau ke sini. Kalau ke sana kiblat boleh. Itu satu larangannya. Jadi menghadaplah ke timur atau ke barat itu jangan diartikan kita harus menghadap ke timur dan barat. Beneran aja di Indonesia mah kiblatnya arahnya ada di sebelah barat ya. Eta maksudnya mah jangan ke arah kiblat. Atau membelakangi atau membelakangi. Nah, sahabat Cikopi tadi ada dari Kang Ustadz nyampaiin kalau bisa di jamban kasih aja stiker arah kiblat.
Tapi ada yang lebih gampang nggak bisa Kumaha? berbagi ilmu we nya. Nya sok we sharing nah ngobrol. Saya kali-kali. Jadi kan di handphone tuh udah ada sebenarnya kalau mau nyari arah kiblat. Ada aplikasi yang namanya Kiblat Finder. Nah, Selama kalibrasi kompasnya udah benar, tinggal di kameranya di on kan, dilihat kemana arah kiblat. Itu mungkin bisa lebih mudah juga, lebih praktis juga ketika memang praktisan betul-betul tadi nggak ada siga alam. nama Kan keurangnya ada kabalat. batur nempel ke, kita yang nempel ke bingung. Nah, mun teh anu nempelkeun bingung. Gitu. Terus Coba apa lagi nama. tuh Ustaz? Lalu yang dilarang juga di hadis berikutnya Imam Muslim kalau nggak salah larangan Nabi SAW itu la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Di riwayat yang lain la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu menyentuh atau menahan zakarnya dengan tangan kanan. Wa huwa yabulu, sedangkan dia dalam keadaan kencing. Jadi kalau kencing itu tidak boleh bagi laki-laki ya khususon itu ditahan atau disentuh oleh tangan kanan. Ya kalau BAB mah tuh rek naon disentuh nah tuh udah tahu disentuh. Ini kalau laki-laki nggak boleh dengan tangan kanan. Bagaimana kalau lepas tangan nanya hari ahli mah sok lepas tangan. Lepas tangan hari ahli mah. Masalahnya bisa kaditu kadieu kan gitu. Jadi kalaupun mau di parkiran oleh tangan kiri. Ini kidal. Tuh ya, ini ya parkiran lah gitu bisa berukan itu kan ya. Kan kalau ketika etika makan kan itu harus dengan tangan kanan. Pertanyaannya bagaimana kalau kidal kan kadalkeun. Iya. Ieu mah balik. Bagaimana kalau kadal? Heeh. Kidalkeun. Nya, kan mah balik. Kidalkeun lamun kada. Nah, itu nggak boleh apa dengan tangan kanan markiran anak ketika akan baul terutama. Lalu larangan selanjutnya juga kita tidak boleh berjamaah. Dalam etika makan berjamaah atau ngariung atau botram aya dalilna. Kan gitu kan? Nah, tinggal ieu we di kedai idari ini kapan ya mengadakan botram ini Mas Adi. Kita tanya ownernya ada Kang Ari. Ini ada Kang Ari kira botram. Nanti kita ajak juga nanti nih yang nonton juga sama pemirsa nih. Kita Orang botram di kedai idari. Iya, botram di kedai idari. Iya tuh, pokoknya mah gratis makan mah keluar mayar gitu ya. Terus Nah ini tidak boleh karena Nabi SAW pernah bersabda begini, idza tagawator rojulani, apabila ada dua orang mau qada hajat, apakah kencing atau BAB, dua orang nih, meskipun sahabat ini, maka Nabi bilang falyatawaru kullu wahidin minhuma an sahibihi, sehingga masing-masing ini harus bersembunyi. Jadi ulah kasohib kan gitu, abang. Udah kita mah sohib ya, kita mah wah pada tahu bareng ngariung berjamaah qada hajat nanaonan coba eca. ini mau di toilet umum kumaha Kang Ustaz? Iya, makanya ini kan masalahnya terbuka atau tertutup. Kalau tertutup maka ada sekat, nggak Iya, jadi iya, masalah. Nah itu jadi tidak boleh berjamaah rek naon atuh micun runtah berjamaah ke kontes. Kemarin hadiahna saha itu aduh bieu. Jadi Itu jadi harus menyendiri lah, sunyi. Lalu larangan selanjutnya juga jangan. Nah Nabi pernah melarang wala yatahaddasa. Mas Adi nggak boleh juga ngobrol. Ngobrol dengan orang lain, apakah sama-sama di WC dan dua-duanya sedang qada hajat atau dengan orang yang di luar yang tidak sedang qada hajat. Sami ngobrol atau teleponan. Oke. Kenapa tidak boleh qada hajat berjamaah, tidak boleh qada hajat juga sambil ngobrol? Fa innallaha yamkutu ala dalika, karena Allah murka atas hal itu. Dimurkai Allah naudzubillah min dalik. Mending henteu cicing we ngabetem sorangan. Kan gitu. Itu sehingga Meren ini Kang Ustaz. Pertanyaan Kang Samsi di video sebelumnya. Nyanyi, sedang Kang Samsi teh suka nyanyi di kamar mandi. Tegengin itu. Kalau ngobrol di kamar mandi itu dilarang dalam arti ngobrol. Nah, tapi kalau hanya sebatas mau bertanya tentang sesuatu yang penting yang harus dijawab, misal kita mau berangkat nih anak kita di jamban di WC, yang tahu kunci motor atau mobil anak kita tanya, weh. Kunci di mana kan gitu, kunci di mana? Tinggal jawab di luar lemari Pak, beres. Jangan jadi curhat. Nah disimpan di luar lemari, pan kamari teh kieu Pak, cerita itu menang eta. Jadi panjang eta mah. Jadi hanya sebatas yang seperlunya.
Pertanyaan Samsi mana nu nanya teh? Samsi Samsi, Cuma bosan. ada Nyanyi, nyanyi. Mau nyanyi di WC. osok itu nyanyi di WC. Tarah gitu. Tuh jangan naon ditanyakeun eta tara. Atau kada ngurai muntah. Oh, batur. Jadi kita tanyakan lagi, nyanyi itu masuk kategori ngobrol bukan? Bukan sih. Bukan, sendiri, kalau ya. begitu nyanyi di WC itu boleh. Tapi boleh tuh. Karena kan tidak ada yang larang. Jadi setahu saya nyanyi di kamar mandi nggak ada yang larang. Tapi ada tapinya yang harus penting. Kita harus tahu dan sadar. WC itu, jamban itu bukan tempat nyanyi, bukan tempat karaokean, tapi tempat kodo hajat. Matak teu pantes nyanyi di dieu. Meskipun memang boleh-boleh saja, tapi ini bukan tempat nyanyi. Bereskeun da sakedeung moal setengah jam atuh geus kitu karek kejorowokan deui di luar. Gitu lah. Sama kadang orang di dalam itu kan cari inspirasi. Liur pusing gitu kangnya biasana. Dicai bari nagong. Cari inspirasi. Geus beres kodo hajatna mah tapi teu kaluar-luar teh cai betah-betah teuing padahal kita berlindung kepada Allah minal khubus wal khaba'is. Di sana ada yang kotor-kotor, ada yang berbahaya, juga ada jin setannya. Nah betah-betah teuing di jero. Boleh tidak cari inspirasi di WC? Tidak ada larangannya, boleh-boleh saja. Tapi kita harus tahu dan sadar bahwa WC itu bukan tempat cari inspirasi, tempat kodo hajat. Rek cari inspirasi maka dewe kakadaya dari jalan rumah sakit lah. Masuk. Jadi tong percaya ini kopi dari enak, donatnya dan lain sebagainya. Tong percaya saat nyobaan. Jadi lah orang bari ngobrol dengan Mas Adi, Kang Ari dan lain sebagainya lahnya. Bari ngobrol, cik kopi. Iya, Kang Samsi. Itu hal-hal yang dilarang tuh. Jadi tadi Eta nu poho deui teh. pohon itu ya gini. Mas Ari mah apal geura inget nu kahiji. Tangan kiri, nggak boleh pakai tangan kanan. Terus nanti Kang Ari Harus pakai tangan kiri. harus pakai tangan kiri. Ini yang dilarang. Oh, yang dilarang. Nyanyi tuh tidak boleh. Kiblat. Nggak boleh ada kiblat, nggak boleh pakai tangan kanan. Kita membelakangi kiblat juga nggak boleh. Ngobrol. Bicara ngobrolnya. Nanti so. Menyendiri mah harus atuh, yang tidak boleh itu berjamaah. Tidak boleh berjamaah. Nggak boleh kontes. Berjamaah oh bari pacepang-cepang leungeun rek ka mana? Garila aing mah aduh. Mana-mana dia gitu. Apa alah rek naon. Hal-hal yang dilarang sebetulnya. Ya, baik itu buang air besar maupun Buang air kecil gitu. Selain itu mah ya mah gawe tapi lihat lagi intinya pantas tuh. Nah Cari gitu, inspirasi tempatnya lama-lama. bukan gitu. Seperti inilah, boleh tidak sih tidur di masjid? Boleh, nggak dilarang. Karena kan nggak ada dilarang kan? Boleh, tapi kita harus tahu dan sadar bahwa masjid itu bukan tempat tidur. Sakitu we. Makanya satu waktu Rasul SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Kamana Ali bin Abi Thalib nanya kepada Fatimah Az-Zahra. Duka cenah karena udah keluar dicari oleh Nabi di masjid ternyata sedang tidur. Jadi nggak masalah, tapi kita harus tahu masjid itu bukan tempat tidur itu. Gitulah kurang lebih ya. Beberapa larangan tentang kodo hajat yang masuk dalam bab cara kodo hajatnya. Tentu nggak terbahas semua lah, ini inti-intinya aja. Masalah posisi ketika buang air kecil sambil berdiri atau jongkok katanya ada sunnah Nabi juga untuk. Iya, kalau jongkok Jongkok, itu konon katanya kotoran itu lebih keluar lebih banyak. Faedahnya juga engke tidak muncrat kemana-mana lah gitu lebih. Iya, teu ucarat acret, bahasa Perancisnya kan begitu. Tapi untuk berdiri juga tidak dilarang. Dan Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri juga. Jadi hal tersebut silahkanlah bebas-bebas saja. Yang terpenting nanti kita mesti memperhatikan adab-adab etika-etikanya itu. Nah, maka nanti ada bahasan satu lagi Mas Adi tentang bab qada hajat itu. Istinja. Istinja, bersuci ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Siap, insya Allah. Iya. Panjang. Gitu. Itu dan ini bisa dipotong-potong sama sahabat Cikopi, jadi itu bosen teuing lah lihat kita ngobrol teh. Nah itu tadi sahabat Cikopi, apa aja hal-hal yang dilarang di dalam qada hajat setelah kumaha-kumahana. Kalau sahabat Cikopi masih ada yang mau ditanyakan atau punya ada pendapat,
silakan komen. Tapi sebelum komen, subscribe dulu dong ya. Nah, gitu. Gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.